Oke, tapi free shipping itu nggak selalu melulu berarti buyer nggak usah bayar dan seller nggak usah bayar juga. Ya, hati-hati. Kalau yang namanya free shipping itu, yang pasti ada yang dibebankan gitu ya. Dan terutama kemungkinan besarnya sebagiannya pun dibebankan ke seller. Jadi hati-hati. Nah, tapi kalau memang seller sudah dengan sadar menyalahkan fitur ini, maka bisa banget ya sekalian menginformasikan ini ke buyer gitu. Karena ini adalah merupakan salah satu fitur yang akan menarik untuk segi buyer gitu ya. Jadi bisa menggunakan teks seperti free shipping atau kupon pengguna baru untuk meningkatkan minat buyer membeli gitu kurang lebih. Ya, ini bisa juga ditaruh di dalam short video. Jadi praktek terbaik seperti ini. Nanti kita akan bicara mengenai ide-idenya yang lain seperti apa. Oke? Oke, lanjut. Ada lagi call to action. Apa sih namanya call to action? Film action ya tahu call to action itu apa gitu kan. Jadi maksudnya adalah audience menonton short video itu ada terpanggil gitu. Terpanggil untuk apa? Ya terpanggil untuk belanja gitu ya kurang lebih ya. Jadi yang di sini penting adalah sebutkan kalau ada promo spesial dari teman-teman seller, ya kan? Lalu kalau misalkan memang itu berupa teaser, maka daftarlah untuk menonton live-nya gitu ya. Lalu yang paling penting apa? Jangan cuma ditonton. Tolong kalau bisa supaya audiensnya itu ya, teman-teman buyer yang nonton itu bisa klik hati itu ya, double klik gitu ya, ada hatinya gitu ya. Dan berikutnya adalah follow akun TikTok teman-teman seller. Kenapa begini? Karena teman-teman seller pasti tahulah kalau yang namanya bisnis itu berkembang, yang pasti kita tidak hanya mengharapkan teman-teman seller itu bisa berjualan untuk pertama kalinya ke buyer. Tapi untuk bisnis itu bisa menjadi besar, yang penting adalah ketika teman-teman buyer itu nanti mereka belanja berkelanjutan lagi dan lagi dan lagi dan lagi gitu ya. Nah, jadi salah satu yang penting adalah ketika teman-teman buyer itu atau audience itu bisa follow toko kalian ya, bisa follow profile kalian yang ada di TikTok Shop. Caranya bagaimana? Mungkin jangan lupa mengingatkan dengan caption follow gitu ya, follow akun kami gitu atau gimana gitu. Terserahlah atau dari suara kalian juga bisa gitu ya. Jadi itu adalah sebuah call to action kurang lebih seperti itu. Dan yang untuk netizen plus 62 nggak kalah pentingnya adalah mengikuti tren. Lagu yang lagi on sekarang yang mana? Kira-kira seperti itu. Kira-kira apa yang lagi trending nih di kalangan netizen plus 62 gitu kan. Ya, oke, diikutin itu. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan engagement. Nah, oke. Kata kerennya engagement adalah supaya dia teman-teman seller itu semakin aktif gitu ya. Bisa bisa klik dan bisa mungkin membeli sekalian, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tren itu sangat penting teman-teman seller. Terus bagaimana? Saya ini orangnya kuper nih, nggak tahu kalau gitu-gituan gitu kan. Wes lah, saya jualan aja gitu. Nah hati-hati teman-teman seller. Sebenarnya nyari tren itu nggak terlalu susah kok. Kan udah ada aplikasinya TikTok. Tontonin aja short video yang ada. Banyak sekali teman-teman seller. Dari situ mungkin bisa kelihatan, oh iya ya bisa begini ya, oh iya ya bisa begitu ya. Oh kalau mau bikin seperti ini kayak gimana ya, kayak gitu kurang lebih ya teman-teman seller ya. Berikutnya adalah kita udah bicarakan kira-kira yang penting-penting nih untuk membuat short video bagaimana. Lalu kita akan bahas bagaimana cara membuatnya, gitu ya. Oke, teman-teman seller yang udah mengerti hal ini, ikuti aja dulu karena saya akan mengulangi kembali, kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana membuat short video di sini? Yang pertama ada beberapa langkah tentunya. Oke, tapi langkah ini diikutin atau enggak, ya terserah gitu ya. Apalagi kalau yang sudah mahir membuat video, mungkin menurut dia itu langkahnya itu sangat bisa dilakukan hanya di kepala. Ya, wes lah, silakan gitu kan ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain, ya mungkin kita bahas dulu ya.
Ada beberapa tahap di sini. Yang pertama tentunya adalah pikirkan dulu kira-kira mau bikin videonya kayak gimana, nggak bisa ujuk-ujuk toto oke langsung buat gitu. Nah, mohon maaf nih ya, saya sendiri kayaknya nggak begitu kreatifnya gitu. Nah, jadi yang pertama dibilang brainstorming itu adalah oke, panggil dulu badai di kepala. Oke, panggil dulu badai di kepala. Maksudnya apa? Ya dipikirkan dulu ya. Cobalah untuk mencari kira-kira tren apa yang cocok untuk produk teman-teman seller, atau mungkin kira-kira pikirkan kira-kira yang belanja tuh kayak gimana sih orangnya, kan kurang lebih teman-teman seller pasti lebih tahu ya. Terus udah gitu, jenis video apa sih yang mereka tonton gitu kan. Sekarang nih anak-anak sekarang lagi suka tonton apa sih kira-kira kayak gitu. Nah, itu kan penting tuh ya. Nah, coba dipikirkan dulu dan juga tunjukkan nilai jual yang unik gitu. Kira-kira dari produknya itu buat apa sih gitu ya? Ya yang relevan gitu. Jangan kalau misalnya kita bilang mau jual obat jerawat tapi ngomonginnya bagaimana cara menggoreng tempe, ya itu nggak relevan teman-teman seller. Ya, cari yang relevan lah, kurang lebih kayak gitu ya. Dan demonstrasikan itu produk di dalam videonya, kurang lebih seperti itu. Jadi dari sini nih kita pikirkan dulu, oke, kira-kira maunya kayak gimana dan segala macam gitu ya. Nah, setelah itu kita bicara mengenai ya tren yang lagi viral lah, makanya banyak-banyak nonton short video yang lain ataupun sebenarnya ya sekedar mengikuti news kali ya, mengikuti tren yang ada di Indonesia aja sih gitu. Oke. Nah, seperti itu dan ingat untuk membangun semua itu membangun ada benang merahnya, yaitu adalah karakteristik. Jika misalkan teman-teman seller ini ya mau menggunakan diri sendiri, ya karakteristiknya seperti apa videonya. Atau kalau misalkan mau menunjukkan seperti kayak tokonya gitu ya, atau misalkan barang-barangnya, nah seperti apa karakternya gitu ya. Nah, itu juga penting. Nah, lalu habis itu kita akan ngomong hal yang lebih sebenarnya simple, tapi jangan terlalu kaget dengan gambar yang ada di sini. Setelah udah dipikirkan, oke maunya gini, ada gambarannya, mau seperti apa videonya dan lain-lain. Nah, coba dibuatkan rencananya dulu, kira-kira. Karena membuat video sama memikirkan video itu hal yang berbeda. Ya, yang pertama-tama, oke, kita mau ngapain nih? Unboxing bisa, gitu kan? Experience sharing, misalkan, oh ya kalau saya pakai ini nih, muka saya jadi cakep nih, misalkan nih. Oh ya kalau saya pakai parfum ini, besok saya bisa dikerubunin sama tukang pajak nih. Oh ya jangan kalau itu kan ya. Experience sharing gitu. Terus efek comparison juga bisa membandingkan dari yang satu efeknya kalau misalkan nggak pakai produk ini seperti apa dan lain-lainnya gitu ya. Nah, tapi semua ini tolong dituliskan dulu dan bagaimana cara itu akan ditunjukkan di dalam video, teman-teman salah. Gitu ya. Jadi sebenarnya susah-susah gampang ya, tapi selama ini yang paling dipentingkan apa? Ingat-ingat teman-teman seller, jangan sampai apa yang sudah direncanakan, apa yang dipikirkan, itu bisa mengganggu orang-orang ramai. Justru bisa mengganggu teman-teman seller yang lain, ataupun buyer gitu ya. Jadi hati-hati, selalu perhatikan kebijakan berjualan, community guideline untuk bersama-sama kita membuat video, lalu ya sudah, kalau emang situ sudah oke, barulah kita bisa rencanain dan membuat gitu ya skripnya kira-kira kayak gimana, dan cara penyampaiannya seperti apa gitu. Kalau yang saya bisa sarankan dari setiap produk ya, pasti kan ada yang harus ditonjolin gitu. Pentingnya apa? Nah, itu jangan banyak-banyak teman-teman salah. 1 sampai 3 aja. Namanya juga short video. Kalau panjang jadinya sinetron. Ya, hati-hati di situ. Oke. Nah, jadi cara-caranya unique selling point itu harus penting diungkapkan di dalam short video. 1 sampai 3 aja, jangan banyak-banyak ya. Nanti jadi serial gitu ya. Nah, jadi itu. Habis ini sudah dibuat, direncanakan dan udah dituliskan, oke. Terus apa? Ya dibuat videonya, jangan cuma udah ditulis aja, kan itu nggak bakal naik di upload ya. Oke, jadi bagaimana? Nah itu, saya kan nggak ngerti gimana cara ngambil video. Ya sebenarnya ngambil video itu tinggal dipencet aja sih teman-teman seller. Itu kan ada tombol yang kecil di bawah itu. Kalau dipencet dia berubah jadi warna merah kan. Nah terus ada angkanya itu, ada jalan waktunya. Nah itu berarti udah berekam itu, gitu kan. Nah tapi saya nggak ngerti ngambilnya bagus gimana. Ya, memang teman-teman seller bikin video itu yang tadi saya bilang ya susah-susah gampang sih, gitu kan. Ya, yang namanya dulu itu kalau mau bikin video, mau bikin foto mesti panggil orang itu kan ya. Nah, kalau sekarang di sini kita bisa bicara bahwa sebenarnya videonya nggak mesti yang kayak bikin
film kok, ya kan? Toh kita juga bukan orang syuting gitu kan? Ya nggak masalah gitu. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kalian bisa membuat itu cukup menarik gitu. Jadi coba dilihat lagi kira-kira ngambilnya kayak gimana segala gitu. Itu bisa kok. Nah, di sini yang penting juga teman-teman seller ya. Itu kualitas dari video itu sangat ngaruh ke berapa audiens yang akan menonton. Gitu. Jadi terutama dari segi lighting ya, dari segi pencahayaan, dari segi equipment, nah itu tolong diperhatikan juga tuh teman-teman seller. Gitu. Kalau equipmentnya bagus, handphonenya ya ada barang ada harga sih, tapi kalau misalkan handphonenya dan apa namanya alatnya bagus, terutama hasilnya juga akan jadi bagus. Nah itu akan lebih banyak ditonton sama manusia-manusia yang ada di TikTok gitu. Sebenarnya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau memang saran saya kalau ini juga sebenarnya saya dapat dari teman seller juga ya yang udah pernah sharing di tempat kita juga ini. Ya kalau bisa nabung lebih 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 banyak dikit untuk mendapatkan equipment yang lebih bagus, ya bolehlah disarankan seperti itu kurang lebih. Tapi yang pasti jangan terlalu mikirin ke sana dulu. Yang penting kita jualan dulu teman-teman seller, ya kan? Itu yang paling penting. Gunakan apa yang ada. Kalau memang misalkan bisa nambah dikit, oke, sok atuh gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa, kita jalanin dulu gitu. Ambillah close up shot, panoramik gitu ya. Ambil yang lucu-lucu, apalagi yang muter-muter gitu ya bisa gitu kan ya. Nah, itu bisa membuat lebih menarik kira-kira gitu. Tapi yang pasti satu, jangan terlalu goyang-goyang. Kenapa? Kalau goyang-goyang, itu bayarnya juga ikut goyang-goyang. Dia nggak tahu isinya apaan. Itu barangnya apa. Nggak tahu dia. Jadi hati-hati ya. Di situ aja. Nah, oke. Berikut ya, kalau udah diambil gambar-gambarnya terus gimana? Ya, disambung lah. Ya, kayak baju itu dijahit lah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Nah, teman-teman seller, dari aplikasi TikTok juga sendiri sudah bisa diedit gitu. Jadi maksudnya apa? Yang mana gambarnya akan muncul dulu, sebelum dan sesudah, nanti ada itu captionnya mau taruh di mana, lalu diatur, oke, lagunya ini akan cocoknya enak nggak, ini masuknya di kapan, kayak gitu dan lain-lainnya, itu di dalam aplikasi TikToknya sendiri sudah bisa. Tapi kalau memang, kayaknya mau lebih jago lagi nih, kayaknya teman-teman seller, oke, kayaknya sih itu bikinnya kok bagus, caranya pakai apa? Bisa pakai video editor. Salah satunya yang kita sarankan di sini adalah menggunakan CapCut ya, bukan CapCut ya, CapCut ya, itu. Ya CapCut juga nggak apa-apa sih, emang tulisannya begitu. Oke. Nah, ini yang bisa langsung ekspor video ke TikTok, jadi nggak perlu pusing-pusing gitu ya. Jadi bisa langsung share ke TikTok gitu kurang lebih ya. Nah, habis itu ya yang paling penting kembali lagi ke komunikasi karena semua ini adalah komunikasi ya. Komunikasi ke teman-teman buyer untuk meminta mereka untuk membeli kurang lebih gitu. Jadi satu hal lagi yang kembali kita akan mengingatkan teman-teman seller itu tolong supaya apapun videonya dalam 3 sampai 5 detik pertama itu sudah bisa menarik perhatian dari buyer. Caranya gimana? Sekreatif mungkin lah. Kurang lebih seperti itu. Tapi masih tetap ngikutin community guideline ya. Kebijakan-kebijakan yang ada untuk kita semua bisa berkreasi dengan happy gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu juga dengan kita harus membawakan ini dengan jelas dan lancar gitu. Dan ya pada dasarnya relevan aja gitu komunikasinya. Dan juga yang terakhir adalah menggambarkan apa yang kalian bawakan dan diri kalian sendiri kayak gitu ya. Jadi gitulah langkah-langkah membuat short video teman-teman. Nah, berikutnya ide konten. Ini kan yang penting nih kira-kira kita udah setengah jalan, saya akan coba membahas beberapa menit di sini. Nah, ide teman-teman seller sama ide saya udah pasti beda. Karena apa? Ya, kita orang yang berbeda, kita bisa memikirkan hal yang berbeda gitu ya. Jadi ide konten itu bisa dari mana saja teman-teman seller. Tapi terutama yang nomor satu adalah bisa banyak nonton-nonton video yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Ide konten bisa jadi mengenai tentang bisnis kalian. Jadi misalkan bisnis kalian tuh apa? Oh, saya jualan basreng. Oh iya, nggak apa-apa. Ya kan? Perkenalkan diri kamu. Oh, saya ada 7 turunan ini jualan basreng ini.
oh ya wes nggak apa-apa gitu kan. Saya timnya ada 15 gitu. Oh ya silakan dikenalkan satu-satu. Mungkin itu bisa jadi video masing-masing gitu kan. Atau mungkin bisa dibawa ke tempat penggorengannya. Oh ya ini minyaknya ini. Oh ya silakan gitu. Terus nama bisnisnya apa, kegiatan sehari-hari seperti apa. Oh saya biasanya kalau jam 2 itu molor. Oh itu jangan ya. Jadi bisa diceritakan mengenai bisnis kalian gitu. Habis itu juga bisa menceritakan mengenai bisnis atau produk gitu kan. Kemasannya seperti apa, variasi produknya. Oh ini saya ada bakso yang warna hijau, biru, kuning, merah. Loh kok jadi kayak ini ya, balonku ada 5 gitu kan. Nah lalu ada rincian produknya seperti apa, pembuatannya seperti apa. Silakan gitu. Ini adalah ide-ide yang mungkin bisa diangkat gitu ya. Lalu berikutnya bisa juga mengenai saran, tips, and tricks. Oh iya, kalau makan basreng itu dibuka dulu bungkusnya. Lah iyalah, ya kan? Nah, lalu bagaimana cara kamu memulai bisnis ini juga bisa menjadi mungkin motivasi buat teman-teman seller yang lain atau mungkin membuat buyer yang lain. Oh iya, wah ini orangnya getol loh, sangat rajin loh gitu ya. Oke, gitu. Misalkan tantangan-tantangannya seperti apa gitu ya. Proses bisnisnya seperti apa. Kisah suksesnya kalian juga bisa dibuat short video gitu ya. Gitu. Nah, lalu konten hiburan. Nah, ini juga bisa nih. Ya kan, kayaknya saya dari tadi udah mencoba untuk menghibur. Saya berharap teman-teman seller juga terhibur di sini ya. Jadi kalau misalkan ingat apa-apa, jangan cuma ingat kalau saya menjadi hiburan di sini buat teman-teman seller, tapi juga tolong diingat isinya untuk membuat short video seperti apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini bisa dibagikan info menarik yang sangat relevan ke netizen plus 62 sekarang ya boleh saja. Apalagi kalau misalkan banyak yang diskon ya, namanya netizen Indonesia ya, dikasih diskon dikit itu isinya nggak tahu apa juga seneng gitu kadang-kadang. Atau mungkin bagi-bagi hadiah juga ya seneng gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi ya kolaborasi gitu. Sekarang kan zamannya collab nih ya. Apa tuh collab tuh? Nah collab itu namanya bekerja sama. Ya kan di antara satu penjual dengan penjual lain bisa, dengan kreator dengan penjual dan kreator bisa. Nah, silahkan gitu ya. Lalu berikutnya apa lagi? Nah, kita sudah memasuki kira-kira ke topik berikutnya nih teman-teman seller. Jadi, oke, zen dulu. Yang tadi coba di-download dulu semuanya ya diingetin gitu ya. Nanti kalau teman-teman seller kira-kira berpikir, aduh tadi ngomongnya cepet banget, ya kan? Aduh, dengarnya nggak ini nih, nggak bisa tenang nih nih gitu kan, atau aduh tadi saya datangnya telat, tadi dia ngomong ini apa aja gitu kan. Nah teman-teman seller nggak usah takut, kita juga sedang sebenarnya membuat konten-konten ini supaya bisa dibagikan ke teman-teman seller gitu ya. Tapi yang satu, kalau misalkan kalian memang merasa webinar ini baik untuk kalian, membawa mungkin ada beberapa hal yang kalian bisa belajari, ingat selalu kalau webinar kita tuh ada di hari Selasa dan hari Kamis setiap jam 2. Nah, selain itu teman-teman seller, saya menghimbau bahwa semua informasi ini sebenarnya ada di Seller University yang ada di Seller Center. Jadi, jangan sungkan-sungkan untuk mencoba-coba ngeklik di sana sini di Seller Center ya, untuk melihat oh Seller University di mana. Nah, kalau misalkan oh tiba-tiba kok bahasanya semua Inggris, bisa diganti, tenang di pojok kanan atas. Oke? Nah, seperti itu. Cuman yang bisa diganti ke bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa, nah itu nggak bisa itu. Oke? Yang bisanya adalah bahasa Indonesia aja. Oke. Oke. Karena tadi kita udah bicara bagaimana membuat short video. Kita harus bisa misalkan mikir juga dong. Oke, short video itu kalau udah diposting, saya mendapat kira-kira oh, saya mendapat berapa ratus nih audiens yang nonton. Oke, lalu kayaknya kan selalu berasa kurang gitu ya teman-teman seller ya. Terus bagaimana? Ya bagaimana ya bisa dipromot gitu. Nah, makanya itu yang akan kita bahas sekarang. Karena yang namanya bisnis itu pasti ya ada plus minusnya lah. Dan untuk mencapai plus yang lebih besar, tentunya teman-teman seller juga mungkin harus mengeluarkan beberapa minus yang kecil-kecil gitu ya. Kurang lebih misalkan tahu apa yang saya lagi ngomongin, yuk kita bahas sekarang. Nah, agendanya lebih banyak daripada yang tadi kita bahas di short video. Tapi di sini mungkin akan lebih pendek-pendek. Jadi, ayo, apa itu promote, apa itu bagaimana cara promote video, promote live, dan bagaimana caranya kita bisa karena ini semua ada ini ya, ada harganya ya kurang lebih kayak gitu. Jadi bagaimana cara isi ulang promote, bukan isi ulang PLN ya atau galon bukan.
Nah, lalu kenapa gagal melakukan promote, dan mungkin terakhir kita akan melakukan Q&A juga dengan nanti kita panggil Kak Syafa balik lagi gitu ya. Oke. Nah, ini agendanya yang berikutnya. Apa itu promote? Nah, promote adalah sebuah fitur. Nah, itu bisa diakses dari aplikasinya juga gitu. Nah, ini adalah kegunaannya untuk mempromosikan intinya. Kalau tadi saya bilang, oh ya video kalian kalau udah dilakukan pakai link apa segala macam, udah pakai hashtag dan lain-lain, oh yang nonton berapa ratus orang, oke. Kalau mau lebih dari itu, bisa dicoba dengan fitur promote ini teman-teman seller. Ya, bisa untuk short video, bisa juga untuk live, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan lebih banyak traffic, bagaimana syaratnya? Yang nomor satu, ya, yang namanya host yang masuk ke dalam frame dan juga kalian itu harus adalah citizen atau ya manusia yang berasal dari Indonesia asli gitu ya. Ya usianya mesti 18 plus lah. Maksudnya 18 plus apa? 18 tahun ke atas. Oke. Tipe akunnya mesti tipe akun bisnis atau kreator atau akun personal. Itu bisa. Oke. Lalu aplikasinya pastikan aja yang paling update, yang paling baru. Oke, versinya. Lalu pastikan juga kalau musik-musiknya itu adalah musik-musik yang termasuk udah di komersial di TikTok app. Kalau misalkan musiknya non komersial itu tidak bisa digunakan. Oke, jadi yang ada adalah bisa lanjut tapi nggak ada musiknya. Ataupun malah nggak bisa muncul gitu ya. Hati-hati dengan itu. Jadi itu adalah fitur promote. Bagaimana cara kita menggunakannya? Ayo, cara aksesnya mudah sekali. Dari aplikasi kan ada video kalian sudah di-upload itu ya. Nah, dari situ bisa dibuka videonya, lalu ada bergerbar. Maksudnya bergerbar apa? Itu titik 3 tuh yang biasanya kalau dipencet itu ada pilihan yang lebih banyak. Ya, kurang lebih itu. Nah, itu bukannya titik 3 diisi sendiri, enggak ya. Tapi titik 3 itu kalau diklik, nanti keluarnya adalah ada pilihan-pilihan yang lebih banyak. Gitu. Pilihlah tombol promote itu yang ada apinya itu ya. Kenapa? Karena api melambangkan lebih bergairah. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi biar lebih banyak audiens yang bisa melihat video ini. Nah, cara aksesnya seperti itu salah satunya. Salah duanya adalah bisa di aplikasi kalian itu di fitur profile ya, di bagian atasnya itu kan ada titik 3 juga tuh ya. Nah, itu keluarkan bisa ada settingsnya ya, kurang lebih ya, settings and privacy. Pilih App Business Suite, lalu dari situ Creator Tools, dan lalu bisa masuk ke Promote. Dari sini bisa kalian pilih nih kira-kira ya, apa saja yang kira-kira mau dipromote, kurang lebih seperti itu. Nah, itu cara aksesnya. Tuh. Nah, kita bicara mengenai promoting videonya. Oke, promote video itu ada beberapa jenis tujuan gitu ya. Nggak semuanya itu promote video ya promote video. Iya, memang gitu ya. Tapi di sini tujuannya itu ada macam-macam. Jadi saya mau kasih tahu aja, kurang lebih yang pasti kira-kira ada mengenai, oke, lebih banyak yang nonton videonya, oke, ataupun misalkan lebih banyak yang akhirnya begitu diklik itu mereka lebih ke datang ke website gitu ya, atau lebih banyak follower tujuannya, ya bisa juga. Ini ada 3 kira-kira tujuan yang paling umum kurang lebih gitu ya. Lalu habis itu paling gampangnya lagi adalah otomatis bisa dipilih. TikTok akan bantu pilihkan kira-kira audience atau penonton yang paling cocok untuk mendapatkan objektif itu yang mana gitu. Kalau custom bisa juga kalian pilih sendiri, tapi itu lebih ribet. Kalau saya sih otomatis aja gitu kan. Nah, setelah itu kira-kira mau dipromosikan dengan anggaran berapa per hari dan untuk berapa hari. Nah, ini bisa kelihatan. Dari sini bisa memakai koin ya, kurang lebih kayak gitu. Nanti baru muncul overview-nya tentunya, nggak langsung jalan itu. Berikutnya kalau dilihat seperti itu, goal yang sudah dipilih, misalkan contohnya kalau yang di ini more video view, berarti lebih banyak yang nonton video. Oke, audiensnya otomatis, oke, TikTok yang pilihkan. Lalu budgetnya, 30.000 untuk 2 hari. Jadi seperti itu. Oke, jadi totalnya 30.000 buat 2 hari itu bukan ya berarti 30 kali 2 ya, tapi jadi subtotalnya 30.000. Nah, lalu setelah itu pastinya akan ada tax gitu kan, taxnya berapa, nah lalu payment lah kurang lebih seperti itu. Baru diklik setelah itu baru kita bisa jalan dan promosi. Nah, itu salah satunya untuk viewer ya. Berikutnya website visit.
bagaimana? Ya tinggal dipilih aja. Sudah ada semuanya di situ, ya kan? Tinggal dipilih aja tujuannya, goal-nya, more website visit, lalu habis itu pilih audiensnya lagi, lalu pilih budgetnya. Mengulang hal yang sama, cuma tujuannya beda, gitu ya. Nah, lalu berikutnya, kita juga bisa pilih untuk lebih banyak pengikut, lebih banyak follower, gitu ya. Nah, setelah itu choose your audience. Saya sih sama lagi, otomatis aja, gitu kan. TikTok paling tahu lah. Nah, habis itu kalau custom ya munculnya seperti ini nih. Kan tadi mungkin saya sempat sebut ya, kalau custom seperti apa. Nah, kalau custom seperti ini, kalian pilih sendiri pengikutnya yang mau ditujukan itu mau lelaki, mau perempuan, atau mau jadi-jadian. Oh, jadi-jadian nggak ada ya, pilihannya cuma female sama male. Nah, lalu ada age, ada 13, 17, 18, 24. Silakan, ini dipilih sendiri teman-teman. Kenapa? Custom kan? Oke, jadi dipilih sendiri kira-kira mau seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah interest. Maksudnya apa ini? Jadi yang dituju itu kira-kira audiensnya itu apakah dia suka sesuatu gitu. Sesuatunya apa? Ya bisa dilihat dari education, mungkin otomobil ya, mobil atau baby, kids and maternity dan sebagainya. Nanti bisa ditujukan ke yang seperti itu. Itu adalah kalau custom. Kalau itu sudah dipilih baik otomatis atau custom, maka ujung-ujungnya nanti akan balik lagi ke budget ya. Budgetnya mau seberapa? Nah, habis itu ya mohon monggo dibayar, lalu habis itu bisa langsung promote. Nah, promote-nya akan jalan selama beberapa hari itu yang di-set. Kurang lebih seperti itu. Nah, next-nya yang uniknya juga bisa meningkatkan jumlah produk klik. Maksudnya apa sih? Ya diklik gitu loh, produknya diklik gitu. Jadi kalau diklik itu bisa add to cart gitu loh. Nah, ini kan menarik kan ya. Jadi bagaimana caranya? Ya coba dipilih dari bagian promosi kalau kali ini ya. Bagian promosi dipilih dari bagian promosi itu bisa dipilih adalah more product link clicks. Oke. Dan setelah itu choose your audience, bisa custom, bisa juga otomatis. Habis itu bisa di set budgetnya. Oke. Setelah itu ya wes bisa gitu. Tapi ingat ya, semua ini itu mempromosikan video. Tidak mempromosikan atau tidak meningkatkan secara langsung adalah jumlah penjualan untuk teman-teman seller. Ingat itu ya. Karena ujung-ujungnya lagi akan sangat tergantung dari seberapa buyer atau penonton atau audience atau siapa itu yang akan memasukkan barang-barang kalian itu ke add to cart. Itu seberapa interestnya dan seberapa dia mau untuk membeli dan rela untuk membayar harga tersebut terhadap barang tersebut. Oke? Jadi seberapa seperti itunya. Bukan gara-gara akhirnya kalian bayar di sini toh tiba-tiba jualannya langsung naik. Ya kami mengharapnya seperti itu, syukur-syukur, ya kan? Nah, tapi hal ini beberapa faktor lagi masih bermain, seperti konten video, barangnya laku apa tidak, gitu. Itu akan sangat tergantung dari semua itu bermain, gitu ya, teman-teman seller. Lalu, itu kan short video, live bisa dipromot nggak? Bisa, oke? Caranya seperti apa? Nah, ini untuk Android ya, teman-teman seller ya. Nah, perhatikan, ini harus saat live. Kalau kalian nggak live, kalian mau promote live, yo, live-nya dari mana? Ya kan? Oke, ya, saat live. Oke? Nah, saat live, tolong ditekan bagian bawahnya itu kan ada yang sharing itu, ada tanda panah ke kanan, jangan ke kiri ya. Kalau kiri nggak boleh, nah, kanan boleh. Oke, klik yang kiri, lalu akan kelihatannya itu warna yang api itu promote. Nah, bisa diklik itu. Kalau saat itu diklik, maka akan keluar fiturnya ini, live promote-nya. Bisa dipilih live viewer-nya seperti apa. Saya sih bilang otomatis lagi aja biar gampang ya. Habis itu next. Lalu dari situ akan dikasih tahu apakah bisa apa enggak untuk live. Nah, ini Android. Apple, nah ini akan teman-teman harus bisa perhatikan juga ya. Sebelum live, tekan tombol plus di bawah yang untuk bisa live itu, oke? Nah, dari situ tekan promote, oke? Nah, bagian bawahnya itu tekan promote, lalu abis itu keluar what is live promote, oke? Try out untuk promote. Oke, ada kan ya di sebelah kanan tuh, ada yang ada apinya juga tuh promote tuh sebelum go live ya. Dari situ diklik maka akan muncul lalu try out promote. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi agak sedikit beda. Nah, bagaimana caranya kita isi ulang promote? Nah, ini juga nih, ngisi ulangnya seperti apa? Oke, yang pertama bisa dipakai dari aplikasi dari dari profile setting privacy, lalu setelah itu bisa
di klik balance ya, yaitu adalah saldonya berapa, lalu ada klik recharge. Sebenarnya cukup straightforward ya, cukup tertuju sih gitu ya. Nah, ini untuk iOS seperti ini, lalu minimum isi ulang adalah 100 koin, yaitu adalah 95,9 sen. Jadi hampir $1 kurang lebih gitu ya. Nah, atau jumlah yang sama dengan rupiah. Nah, kalau aplikasi iOS yang sekarang itu setelah dipilih mau upload saldonya, isi ulang saldonya berapa, nanti akan keluar adalah App Store gitu ya. Biasa bayarnya dari situ. Jadi tinggal kalau yang sekarang tuh klik 2 kali di kanan, lalu nanti buletannya, lingkarannya itu full gitu. Nah, itu udah terbayar. Nah, kalau dari Android bagaimana caranya? Itu dari fitur promosi bisa diklik itunya bergerbarnya ya. Lalu habis itu alat kreator, dari situ bisa isi ulang, koinnya bisa diisi berapa, dari situ ada nanti berapa koin itu berapa harganya, lalu akan muncul kira-kira pilih payment-nya ya, pilih payment-nya apa aja, lalu habis itu bisa langsung dibayar melalui itu fitur payment yang ada, kurang lebih seperti itu ya. Untuk minimum isi ulangnya sama gitu kira-kira. Oke. Nah, lalu sambungkan metode pembayaran ini. Kalau di iOS yaitu dia kan kalau mau bayar ya mesti sambungan dulu cara pembayarannya gimana, nggak langsung serta-merta gitu, nggak bisa, aku nggak bisa ya, karena mungkin metode pembayarannya belum disambungkan gitu kan. Nah, ini hati-hati teman-teman. Pertama, kalau dari iOS atau dari Apple itu ya mesti lewat Apple ID ya. Dari Apple ID mesti diisi itu kira-kira payment cara pembayarannya seperti apa. Seperti payment and shipping ada itu ya. Dari situ ditambahkan, lengkapi, nah baru kalian bisa ulangi lagi cara yang tadi melalui profile dan habis itu bisa bayar. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau untuk ini adalah mungkin Android ya, kalau yang ini bisa juga ditambah debit, credit card atau segala macam. Silahkan, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, bisa juga. Oke, kenapa gagal melakukan promote? Oke, ini mungkin salah satu hal yang terakhir ya sebelum kita masuk ke Q&A. Kenapa promote live ditolak? Nah, kalau mau cari alasannya sudah ada di situ. Pasti akan keluar kok. Misalkan your live cannot be promoted to the following ad featuring la. Nah, itu pasti ada di situ. Nah, nggak ngerti, coba diganti bahasanya gitu ya. Dan pasti akan ada alasan spesifik kenapa permintaan ditolak untuk dipromote. Dan biasanya kalau ditolak itu berarti tidak mengikuti community guideline. Jadi saya sarankan kalau misalkan seperti itu, tolong kembali lagi ke Seller University ya teman-teman seller. Oke? Nah, kalau dalam situasi ini masih bisa melakukan live streaming, oke. Tapi fitur live promote-nya akan langsung dihentikan kalau live-nya ditolak. Jadi tetap bisa. Nah, saran saya kalau udah kayak gini, tolong dicek ulang sebelum di live. Kenapa? Kalaupun misalkan live nyala dan tetap jalan, tapi ternyata kalian itu ada sesuatu di dalam kontennya itu sebenarnya mengganggu atau melanggar community guideline, itu malah menurut saya riskan videonya bisa di-ban nanti atau di-moderate. Jadi hati-hati. Oke? Nah, gitu. Kecuali misalkan kalian udah dicek, oh iya ternyata ada yang ini, nggak boleh, oke singkirkan dulu apa segala macam, bikin live baru, bisa. Ya, kayak gitu. Atau skenario kedua nih, oh tiba-tiba lagi live mati gitu, terus gimana? Ya dalam situasi seperti ini, live kamu udah mati, jadi ya mesti nyalain lagi, membuka lagi live yang baru, nggak bisa dengan yang sama gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, fungsi promote kira-kira ini adalah summary atau ini adalah ringkasan dari yang tadi. Oke, video tanpa anchor link itu mungkin bisa pengaplikasiannya adalah untuk lebih banyak traffic untuk video tanpa anchor ya, karena ya kalau nggak ada anchornya nggak bisa beli loh. Nah, jalur masuknya lewat halaman promote. Bisa tujuannya ada 3 tadi, jumlah penonton ditambahkan, jumlah kunjungan profile, atau lebih banyak follower. Tapi kalau video dengan anchor, artinya kan buyer bisa beli. Nah, itu bisa untuk skenario-nya adalah persentase klik lebih tinggi. Tujuannya kan itu ya, tujuannya kan jualan ya, ngapain kalau enggak, ya kan? Nah, jalur masuknya lewat halaman promote, bisa juga untuk menambahkan jumlah penonton untuk video itu, lalu bisa juga tambahan klik link produk, ataupun tambahan follower. Jadi ingat, kalau mau lebih banyak klik, terutama mesti ada dulu linknya, anchor link. Kalau nggak ada link anchornya, ya susah. Nah, bayar mau klik apa?
klik screen-nya, ya munculnya video lain, ya kan? Nah, live promote, lebih banyak penonton saat live. Nah, ini jalur masuk lewat mana? Yang ruangan live tadi ya. Jadi kalau live-nya udah mau jalan, kalau iOS sebelum live-nya jalan bisa. Nah, kalau Android ya setelah live-nya harus jalan dulu. Lebih banyak penonton saat live, itu adalah tujuannya. Oke, kira-kira seperti itu. Withdrawal balance ini bisa dilakukan juga ya. Maksudnya apa? Kalau udah beli koin terus ya, oke mau di withdraw aja deh, mau dikembalikan, itu bisa kurang lebih ya. Caranya gimana? Caranya lewat setting info, withdraw balance, dari situ bisa di withdraw. Dan ini salah satu hal yang kalian perhatikan adalah ini pengembalian dananya adalah 15 hari kerja ya. Hari kerja. Nah, itu hampir sebulan sih sebenarnya. Ya, 15 hari kerja. Jadi saran saya adalah sebelum kalian upload isi ulang, diperhatikan dulu kira-kira sebulan itu butuhnya berapa gitu ya. Nanti kalau enggak ya nyangkut. Ya, oke. Nah, lalu ada juga cara penukaran kupon. Itu dari mana? Bisa dari settings dan privacy, business suite lagi, promote. Nah, dari situ bisa penukaran kuponnya dilakukan gitu ya, kurang lebih ya. Bisa ditemukan kupon promosi jika kalian memiliki, bisa tukarkan sebelum dia expire. Oke, kurang lebih kayak begitu. Sorry kalau saya ngomongnya panjang, cepat gitu, karena emang bahannya banyak sih, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke teman-teman seller, semoga berfaedah. Saya kembalikan lagi ke Kak Syafa. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Yohan. Bahannya emang banyak banget nih Kak. Banyak Sampai banget. ini seller yang bertanya tuh ada 100 lebih Kak. Oh iya, waduh, ini gimana jawabnya? Ini juga aku dari tadi udah sambil bantuin juga nih ketik-ketik. Oh iya, Jadi siap. Terima kasih. semoga terjawab ya seller. Oke nih, Semoga langsung aja ke Q&A terjawab. kali ya Kak. Boleh. The one thing I'm Ya, telling other managers right now is to try. Bagaimana sih Kak cara membuat live event untuk live teaser? Karena kan tadi Kak Yohan tuh udah nampilin nih cuplikannya. Iya. Bagaimana cara membuat event untuk live teaser? Oke. Betul. Ini Gimana tuh langsung Kak? jawab aja nih. Boleh Kak. Oke. Saya akan coba langsung jawab ya. Jadi jawabannya adalah oke. Untuk ini saya lebih serius dikit. Enggak kayak tadi gitu ya. Oke, pertama masuk dulu ke halaman profil gitu. Jadi klik icon kalendernya, klik create an event atau buat event. Kenapa? Karena teaser itu berarti harus ada live-nya dulu ya, kayak mau play-nya kapan. Kalau misalkan belum ada live-nya kapan, terus mau ujuk-ujuk bikin live teaser, ntar TikToknya yang aplikasinya bertanya buat apa gitu kan. Nah, habis dari situ, dari kalender, create event, lalu habis itu isilah detail eventnya gitu. Jadi dari situ udah kelihatan tuh kira-kira mau live-nya kapan. Ya kan, setelah disimpan, maka live event akan muncul di halaman profil. Nah, habis itu baru bisa itu digunakan untuk mentautkan link. Ini yang penting. Jadi bikin dulu acara di kalender. Itu adalah yang pertama. Dari situ baru nanti kalau mau tautkan link, dia akan nanya tuh, mau tautkan event yang mana nih? Mau acara yang mana? Nah, dari situ baru bisa ditautkan, di add link gitu ya, untuk mengarah videonya mengarahkan ke live itu gitu. Semoga menjawab ya. Iya, nanti audiensnya bisa langsung register ya, Kak? Betul, audiensnya bisa langsung register melalui link itu. Betul. Terima kasih Kak Yohan, semoga menjawab ya seller. Nah, selanjutnya nih Kak, ini juga dari tadi aku liatin banyak juga nih Kak yang nanya. Oh iya. Tentang produk Anchor ini nih Kak. Jadi katanya bukannya dulu produk Anchor itu dengan link aplikasi lain tuh bisa ya. Sekarang hanya bisa ke TikTok Shop aja. Mungkin dulu produk Anchor itu bisa di link ke aplikasi lain. Nah, sekarang tuh hanya ke TikTok Shop aja ya Kak. Ini gimana Kak? Iya, betul. Mohon maaf ya, kalau dulu mungkin lebih banyak ininya pilihannya. Kalau sekarang, kalau kita bisa jual sendiri, kenapa kasih orang lain? Gitu. Jadi dalam hal ini, tautannya tidak bisa menggunakan link dari platform lain ya teman-teman. Dan malah disarankan jangan. Karena kalau itu terjadi dan ketahuan, nanti bisa ada pelanggaran gitu. Jadi lebih baik siapkan toko kalian di TikTok Shop, lalu nanti ditautkan ke sana, ke toko kalian sendiri yang ada di TikTok Shop. Nah, itu sebenarnya lebih untung juga kok. Gitu. Oke, jadi jangan ke link yang lain ya Kak. Kalau kita udah Betul. punya TikTok Shop, kenapa harus link ke yang lain? Sayang dong seller. Oke, lanjut nih Kak.
Ini tadi kan kakak juga ngejelasin tentang musik trending. Ini juga salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke seller, Kak. Gimana sih caranya pakai musik yang lagi trending? Karena akunnya tuh udah di-switch ke bisnis, tapi musik trendingnya itu nggak ada. Gimana nih, Kak? Masa? Yang bener? Iya, Waduh, Kak. Oke. Ini nggak ada siluman-silumannya, yang pasti nggak mungkin tiba-tiba menghilang gitu ya. Jadi untuk akun TikTok yang sudah ditautkan dengan TikTok Shop, itu hanya bisa menggunakan musik atau sound yang tidak ada copyright atau termasuk ke dalam commercial sound. Itu balik lagi ke yang tadi saya jelaskan, di bawahnya itu ada yang tanda, apa ya itu ya? Ya itulah icon musik itu. Nah, di situ tulisannya sound ya, tapi bukan musik. Nah, hanya bisa yang dari situ ke dalam commercial sound-nya. Kenapa? Karena biar teman-teman seller itu kalau menggunakan dari situ itu menghindari video jualan terkena not recommended gitu. Jadi untuk musik memang hanya bisa pakai yang dari commercial sound, apalagi yang udah ditautkan gitu. Jadi pasti ada kok. Nah, kalau mencari kira-kira spesifik musiknya tuh nggak ada, ya mohon maaf, mungkin musik tersebut itu masih ada copyright-nya nggak bisa digunakan. Kalau boleh cari musik yang lain malah gitu teman-teman. Gitu. Oke, baik Kak Yohan. Terima kasih jawabannya, Kak. Nah, lanjut nih ya, Kak. Nah, untuk pembuatan short video itu idealnya itu berapa hari sekali sih, Kak? Dan di jam berapa agar FYP? Karena ini juga banyak banget yang nanya, ini gimana caranya biar FYP? Gimana nih, Kak? Nah, teman-teman seller, saya sarankan dulu, jangan cari orang pinter, jangan mulai bakar-bakar lisong dan segala macamnya, karena itu nggak akan membuat kalian masuk ke FYP. Juga sama halnya dengan menanyakan ke kita. Sama aja. Jadi, kalau misalkan kira-kira membuat short video idealnya berapa kali sehari? Sehari berapa kali? Ya, saya sarankan malah sebenarnya kita semua akan menyarankan tiap hari satu itu udah cukup kok. Sebenarnya. Tiap hari itu sekali itu udah lebih dari cukup gitu. Kalau misalkan kalian adalah seller-seller yang baru mau memulai di TikTok Shop atau mungkin baru dalam hal content creation, membuat konten. Kita mungkin saya sarankan memulai dari apa yang ada dulu, teman-teman seller. Jadi let's say misalkan seminggu sekali, 2 kali, nggak masalah. Yang penting ada dulu. Kalau menurut saya sih gitu. Tapi idealnya kalau setiap hari ada, itu baik. Dan kenapa baik? Karena itu kan jadinya banyak ya videonya. Nah, komputer yang ada di belakang TikTok juga mikir, wah rajin nih seller nih. Wah rajin nih seller dinaikin terus gitu kan. Nah, lagi pula kalau tiap hari ada juga kan, tiap hari itu ada yang nonton TikTok ya. Baik yang udah mau tidur, atau yang lagi mau bekerja, atau ya memang mungkin screen-nya bekerja, tapi melihatnya itu ya nggak tahu ya, bisa aja gitu kan. Tapi intinya adalah penonton TikTok tuh banyak. Gitu. Jadi kalau setiap hari ada, nah itu adalah baik, kurang lebih seperti itu. Kalau waktunya kapan aja, aduh, kalau ini saya nggak bisa ngomong juga gitu ya. Harus trial and error juga ya, Kak? Itu mesti trial and error juga gitu. Nanti kalau dari kalian, misalkan teman-teman seller udah pasang, di jam 12. Oh, bagus. Ya, silakan, monggo diulang. Gitu. Karena beda-beda nanti. Benar. Kita sendiri aja nggak tahu ya, Kak, gimana caranya biar FYP itu ya, Kak. Iya. Jam-jamnya itu jam mana nih kita kurang tahu. Jadi seller-seller pastiin coba aja ya, Kak, setiap jamnya cobain aja trial and error terus menerus. Ya. Nah, lanjut nih, Kak. Produk Anchor lagi nih, Kak. Oke. Produk Anchor-nya suka error, nggak bisa nambahin ke produk ranjang. Kenapa sih, Kak? Waduh, oke. Yang nomor 1, produk Anchor itu sebenarnya bisa ditolak juga sih. Jadi hati-hati teman-teman seller. Bisa ditolak kalau misalkan waktu lagi mau ditautkan ternyata nggak mirip gitu. Nah ya sulit ya. Maksudnya TikTok tuh lumayan canggih sih sistemnya. Jadi ini harus hati-hati gitu ya. Kalau misalkan 11-12 ya masih oke. Tapi kalau misalkan beda sekali, itu ada hal mungkin teman-teman seller secara tidak langsung mentautkannya salah, bisa jadi tolak, atau mungkin let's say ada hal yang nggak sesuai gitu, itu bisa jadi tolak gitu. Dan apabila di Anchor Link menambahkan lebih dari satu produk, pastikan di videonya juga produk-produknya tampilan. Jangan cuman masukin tautannya doang, tapi produknya nggak ada. Nah itu nanti TikTok aplikasinya merasa dibohongi itu. Nanti kalau dia merasa dibohongi, ntar ditolak ntar itu linknya gitu.
Oke, baik Kak. Semoga terjawab ya seller. Nah, Semoga selanjutnya ya. ini pertanyaan AM itu apa sih Kak? Dan cara ceknya kalau kita udah miliki AM atau belum itu gimana Kak? Karena ini Oke. cukup banyak ternyata yang nanyain AM juga Kak. Oke. Teman-teman seller, AM itu bukan sesuatu yang mesti dimiliki ya teman-teman seller. AM itu adalah manusia. Maaf ya, dia adalah anak dari bapak ibu orang lain dan tidak boleh dimiliki teman-teman ya. Jadi AM itu singkatan dari account manager sebenarnya. Nah, teman-teman seller, yang saya bisa kasih tahu adalah begini. Saat ini kita tidak bisa mendedikasikan satu AM untuk satu seller. Kenapa? Karena teman-teman seller rame, banyak sekali. Itu. Jadi kita manusianya kurang di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi bukannya curhat ya, bukan curcol ya. Tapi memang peraturannya seperti itu. Nah, tapi yang kita selalu akan sarankan, bahkan mulai dari acara ini aja, Kak Syafa udah sering mengingatkan gitu ya, bahwa itu ada yang namanya Facebook Community. Nah, itu bisa untuk digabung di situ nih teman-teman seller. Kenapa? Karena nanti kalau ada pertanyaan, ada dispute, ada apa segala macam, itu bisa dibahas di sana. Dan tentunya kalau teman-teman seller ada perlu bantuan, itu pun bisa lewat sana, gitu ya. Tapi ingat untuk masukkan shopcode-nya, karena kalau enggak, ntar nggak bisa bergabung. Shopcode lihat di mana? Di Seller Center bagian profil, gitu ya. Jadi sekali lagi, AM itu adalah account manager. Nah, jadi kalau pertanyaannya kapan bisa ada account manager seperti itu, jika nanti misalkan teman-teman seller udah available untuk masuk join campaign misalkan, nanti otomatis otomatis ada teman-teman kami yang bisa menghubungi teman-teman seller gitu ya. Tapi untuk spesifik isu-isu tertentu atau hal-hal tertentu. Nah, nanti kalau seller udah berjaya gitu ya, sebulan wah udah berjaya di TikTok Shop ini, nanti kedepannya akan sangat mungkin untuk ada teman-teman AM dari masing-masing kategori yang akan membantu kalian juga kok gitu. Tapi kalau kalian baru-baru, yuk kita bersama-sama berjuang bareng gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin menjawab ya. Iya, semoga menjawab ya. Semoga ya. Nah, jangan lupa nih makanya join aja ke grup Facebook yang tadi aku udah infoin, di linknya bisa langsung klik aja. Nah, lanjut nih Kak. Untuk feature promote nih Kak, baiknya itu budgetnya tuh berapa? Kemudian untuk promote video, ini kita gabung aja ya Kak. Boleh. Nih, jadi budgetnya berapa untuk feature promote? Kemudian promote video itu apakah bisa ditargetkan ke orang tertentu? Oke. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua sebenarnya lebih gampang daripada pertanyaan pertama. Oke. Dari kedua dulu baru pertama ya gitu ya. Boleh Kak. Apakah bisa ditargetkan ke orang tertentu? Tadi itu ya kalau nggak salah ya? Betul. Oke. Bisa. Itu kan ada pilihannya dua. Minta TikTok yang pilihin atau custom. Nah, kalau mau pilih sendiri ya custom itu bisa kok. Gitu. Jadi ada pilihan-pilihannya nanti. Mau wanita atau mau laki-laki atau mau yang umur berapa ke atas dan sebagainya. Terus kalau nggak pilihannya adalah interest-nya apa, itu bisa dipilih. Gitu. Nah, kalau budget, nah ini susah nih. Kenapa susah? Karena kayak saya rasa beda-beda teman-teman seller tuh kondisinya juga berbeda-beda gitu ya. Kalau untuk promote baiknya berapa, nah ini saya nggak bisa jawab sebenarnya. Kenapa? Karena baiknya itu beda-beda gitu ya. Iya dong, kondisi teman-teman seller itu berbeda-beda. Nah, baiknya berapa, nah saya nggak bisa tentuin. Terutama teman-teman seller harus tahu sendiri kira-kira teman-teman seller punya duitnya berapa gitu ya untuk diinvest di situ. Dan juga kira-kira mesti trial and error juga kira-kira seperti itu. Oh ya, kalau dikeluarin segini, masih naik lagi nih. Ya mungkin bisa dicoba lebih tinggi lagi dan seperti itu. Tergantung kebutuhan dan goal-nya pastinya. Nah, kalau misalkan kita setinggi langit tapi duitnya cuma sedikit, kayak susah juga sih. Jadi ya, gitu. Jadi ya kan makanya nggak bisa ditentukan dari situ ya. Gitu teman-teman seller. Semoga membantu. Iya, oke. Jadi kalau misalnya untuk budget tergantung ke kebutuhannya seller sendiri nih. Kalau misalnya promote feature itu bisa ditarget atau enggak, bisa. Jadi seller bisa tinggal aja ke custom aja targetnya mau siapa ya Kak. Atau misalnya mau pilih yang ditargetkan sama TikTok juga bisa. Nah, ini lanjut lagi nih Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Untuk musik lagi nih Kak. Terakhir ya. Musik lagi. Nih, musik yang
musik yang bisa dipakai di akun toko kok beda dengan akun pribadi ya. Misalnya kita mau buat video di akun pribadi lalu di-upload di akun toko akan jadi masalah kah, Kak? Oke. Untuk pribadi dan akun toko kan permasalahannya di situ ya. Iya, Nah, gini, jadi sebenarnya balik lagi ke copyright tadi itu, musik-musik itu. Jadi lebih baik menggunakan memang musik-musik yang sudah masuk ke commercial part of the TikTok gitu ya. Karena kalau enggak ya sulit gitu. Itu akan mengganggu sekali dan nggak akan muncul musiknya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk musik lebih baik menggunakan kalau saya saranin yang remix ya, karena ada beberapa yang official ada copyright-nya gitu, nanti nggak bisa naik malah. Oke. Kecuali ya kalian benar-benar pilih yang dari pilihan yang tadi yang copyrighted song itu. Gitu. Oke, baik Kak. Ini terakhir lagi nih Kak, ini banyak katanya siap. Audiens penonton seller yang lain pada bilang katanya masuknya pada telat. Jadi ini recordingnya tuh ada nggak sih Kak? Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau belajar mengenai hal ini, itu semuanya ada di Seller University gitu. Jadi kita akan selalu menyarankan teman-teman untuk ya tolong dibuka dulu dan dibaca-baca yang dari Seller University. Ya, saya sangat senang sekali kalau teman-teman seller suka ngelihat muka saya sama muka Kak Syafa dan mungkin cara ngomong kita, itu saya senang sekali gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk recording yang lainnya kalian bisa dapatkan di sana sih, kurang lebih seperti itu, dan materialnya juga. Itu yang saya bisa bilang sih Kak Syafa. Oke, baik. Jadi catat ya seller-seller, karena dari tadi banyak banget yang nanya nih, ini saya telat, saya baru join di slide sini, boleh nggak minta materinya, minta rekamannya, dan lain-lain. Itu udah dijawab nih sama Kak Yohan. Oke, gitu. Ini juga aku juga mau mengingatkan ya, ini maaf banget nih seller, kita telat 8 menit. Lewat 8 menit, iya. Nggak kerasa ya Kak Yohan. Aku mau mengingatkan nih, aku udah ngirimin juga nih link Facebook-nya. Jadi kalau misalnya mau join, karena dari tadi aku dapat chat mau join, silahkan join ya, tinggal klik aja linknya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Yohan, terima kasih banyak seller. Kita akan bertemu lagi di Selasa depan ya Kak Yohan. Terima kasih Kak Syafa dan terima kasih teman-teman seller. Bye-bye.